Aku pernah berpikir cinta itu hanya milik orang-orang yang lurus jalannya. Aku pernah yakin hati ini akan tenang menemani wanita baik-baik suatu hari nanti. Tapi malam itu, di halaman belakang rumah Pak Hadi, segalanya hancur berkeping-keping dalam satu tatapan. Aku, Rama, 24 tahun, baru saja pulang dari Jakarta setelah 2 tahun bekerja di perusahaan desain Grace. Malam Sabtu itu teman semaku, Dika, ngajak barbe kecil-kecilan di rumah paman dia yang baru pindah ke pinggiran Denpasar. Katanya cuma kumpul geng lama, bapak-bapak bawa anak, anak-anak bawa pacar, santai saja. Aku datang dengan hati ringan bawa sebotol saus sambal homemade dari kos-kosan. Begitu masuk gerbang kayu, aroma daging bakar langsung menyergap. Tawa orang-orang dewasa bercampur suara regai pelan dari speaker Bluetooth. Aku langsung disambut Dika yang sudah setengah mabuk, memelukku keras sampai tulang punggungku nyeri. Bro. Akhirnya muncul juga manusia kota. Dia menepuk punggungku berkali-kali. Aku tersenyum, menyapa beberapa wajah familiar, sampai mataku tertumbuk pada sosok yang berdiri agak menjauh di dekat panggangan. Tinggi, bahu lebar, kaos oblong hitam yang agak ketat di lengan, rambut pendek agak beruban di pelipis. Usia mungkin akhir 30-an atau awal 40-an. Kulitnya gelap terbakar matahari Bali, tapi matanya jernih sekali, seperti air di telaga suci. Itu Pak Hadi. Paman Dika. Suami dari Tante Rina yang sedang sibuk mengatur piring di meja panjang bersama ibu-ibu lainnya. Aku tidak tahu kenapa jantungku tiba-tiba berdegup tidak karuan saat dia menoleh dan mata kami bertemu. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat dunia terasa diam sejenak. Malam berjalan biasa saja. Aku ikut nimbrung ngobrol, tertawa, minum es teh manis sambil sesekali nyanyi ikut lagu-lagu lawas yang diputar. Tapi setiap kali aku mencuri pandang, aku selalu menemukan Pak Hadi juga sedang melihat ke arahku. Bukan tatapan biasa. Bukan tatapan penasaran. Tatapan itu lapar. Tapi sekaligus sedih. Seperti orang yang sudah lama kehilangan sesuatu dan tiba-tiba menemukannya lagi, tapi tahu benda itu bukan miliknya. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Sebagian besar orang mulai pulang. Dika mabuk berat, sudah ditandu masuk kamar tamu oleh dua temannya. Aku memutuskan membantu membereskan karena rumah ini lumayan jauh dari kosku dan aku tidak mau pulang malam-malam naik ojek. Saat aku membawa tumpukan piring kotor ke dapur, Pak Hadi tiba-tiba muncul di ambang pintu. Dia diam saja memandangku. Masih mau bantu, Rama, suaranya dalam, sedikit serak karena asap panggangan seharian. Iya Pak, bentar lagi juga beres kok, jawabku sambil berusaha tenang. Dia melangkah masuk, mengambil spons dari tanganku tanpa permisi. Jari-jarinya sengaja menyentuh punggung tanganku. Dingin. Tapi membakar. Sudah malam. Kamu nginep saja di sini. Kamar tamu kosong, Dika juga sudah tidak sadar. Aku menelan ludah. Enggak apa-apa Pak, saya bisa pulang sendiri. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku lama sekali. Lalu berkata pelan, hampir berbisik. Jangan pulang dulu. Aku ingin bicara. Dan entah mengapa kakiku tiba-tiba tidak sanggup bergerak. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Tidur yang tidak pernah benar-benar terjadi. Karena sepanjang malam aku mendengar langkah kaki pelan di koridor, mendengar napas berat di balik pintu, dan merasakan kehadiran seseorang yang seharusnya sudah tidur di kamar sebelah bersama istrinya. Pagi harinya, ketika aku bangun, Pak Hadi sudah duduk di beranda dengan secangkir kopi tubruk. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya menyerahkan segelas kopi hitam untukku. Terima kasih semalam, katanya. Terima kasih sudah mau tinggal. Aku tidak tahu harus bilang apa. Hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam dada sesuatu sudah bergeser.
Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali ke tempat semula. Hari-hari setelah malam barbe itu berubah menjadi mimpi buruk yang manis. Aku mulai sering ke rumah Pak Hadi. Alasannya selalu masuk akal, antar desain untuk proyek renovasi ila yang lagi dikerjakan Dika, bantu setting sound system untuk acara keluarga, bahkan sekadar mampir karena kebetulan lewat. Tapi kami berdua tahu itu semua cuma alasan. Setiap kali aku datang, Tante Rina selalu ramah. Selalu menyuguhkan pisang goreng, selalu bertanya kabarku dengan tulus. Dan setiap kali itu pula, aku merasa seperti sampah paling busuk di dunia. Pak Hadi tidak pernah menyentuhku di rumah. Tidak pernah. Hanya tatapan. Hanya sapaan pelan yang terlalu lama. Hanya jari yang sengaja menyenggol saat menyerahkan gelas. Tapi di luar rumah berbeda. Pertemuan pertama kami di luar terjadi di warung kopi kecil di pinggir sawah, hampir tengah malam. Aku yang meminta. Aku yang tidak tahan lagi dengan keheningan yang membunuh itu. Dia datang dengan motor tua, helm masih di tangan. Wajahnya lelah, tapi matanya hidup kembali begitu melihatku. Kamu tahu ini salah, kan? Suaranya hampir memohon. Aku tahu, Pak. Lalu kenapa kamu masih di sini? Aku menatap kopi tubruk yang sudah dingin di tanganku. Karena aku tidak bisa berhenti memikirkan Bapak. Dia tertawa kecil, pahit. Anak muda sekarang mulutnya manis sekali. Bukan manis, Pak. Jujur. Dan sakit. Malam itu kami tidak bicara banyak. Hanya duduk bersebelahan di bangku kayu, mendengar jangkrik, merasakan angin sawah yang membelai rambut. Tapi ketika aku bangkit mau pulang, tangannya menahan pergelangan tanganku. Kuat, hangat, dan gemetar. Jangan pergi dulu, bisiknya. 1 menit lagi saja. 1 menit itu berubah menjadi 1 jam. Kemudian 2 jam. Kemudian kami tidak lagi menghitung waktu. Kami mulai bertemu lebih sering. Di tempat-tempat yang tidak akan dilihat siapapun. Pantai kecil yang sepi di balik tebing. Gudang kosong milik saudara Pak Hadi di pinggir kota. Bahkan sekali waktu di mobilnya yang diparkir di bawah pohon beringin tua ketika hujan deras. Tidak ada ciuman. Tidak ada pelukan yang terlalu dalam. Hanya tangan yang saling menggenggam erat sampai jari-jari sakit. Hanya kepala yang bersandar di bahu satu sama lain ketika keheningan terlalu berat. Hanya kata-kata yang dicapkan dengan suara parau. Aku tidak mau menyakitimu, Rama. Tapi aku lebih takut kalau harus kehilanganmu. Aku tahu dia sudah menikah. Aku tahu dia punya 2 anak. Aku tahu setiap kali kami bertemu, ada bagian dari dirinya yang mati perlahan. Tapi aku juga tahu ada bagian dari diriku yang baru hidup karena dia. Suatu malam di gudang tua itu, ketika hujan mengguyur seng atap dengan ganas, dia tiba-tiba berkata, "Aku pernah mencintai Rina. Benar-benar mencintai. Tapi itu cinta yang berbeda. Cinta yang tenang, yang aman, yang sudah selesai ditulis bukunya. Sedangkan kamu seperti bab yang hilang. Yang membuatku ingin membaca ulang seluruh cerita hidupku. Aku menangis malam itu. Bukan karena bahagia. Bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar, kami berdua sudah terjebak di dalam neraka yang kami ciptakan sendiri. Dan neraka itu semakin dekat menelan kami utuh. Konflik datang tidak dengan suara keras. Ia datang pelan seperti racun yang menetes dari daun setelah hujan. Tante Rina mulai bertanya. Kok sekarang sering lihat Rama kesini ya? Ditanyanya pada Dika suatu sore. Dika yang tidak tahu apa-apa hanya tertawa. Dia lagi banyak proyek, Tante. Kebetulan kan sama-sama di Denpasar. Tapi Tante Rina bukan orang bodoh. Matanya mulai mengikuti gerak-gerik suaminya.
Mulai memperhatikan kapan ponsel diletakkan terbalik. Kapan suaminya pulang terlambat dengan alasan rapat. Kapan senyumnya terlihat berbeda. Suatu hari, ketika aku sedang membantu Pak Hadi memindahkan barang ke gudang belakang, Tante Rina muncul di pintu. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Rama, boleh Tante bicara sebentar sama Mas Hadi?" Suaranya lembut, tapi ada besi di dalamnya. Aku mengangguk cepat, buru-buru keluar. Tapi sebelum aku sampai gerbang, aku mendengar suara Tante Rina yang pecah. "Berapa lama lagi kamu mau bohongi aku, Di?" Aku membekuk. Tidak berani menoleh. Tidak berani bernapas. Malam itu Pak Hadi meneleponku. Suara yang biasanya dalam dan tenang, kini rapuh sekali. "Rina tahu, Rama. Dia tahu semuanya. Bukan karena melihat kami bersama. Tapi karena dia menemukan pesan singkatmu di ponselku. Pesan yang kamu kirim 2 minggu lalu. Aku kangen suara Bapak malam ini. Aku merasa dunia runtuh di bawah kakiku." "Kamu mau aku pergi, Pak?" tanyaku dengan suara mati. Dia terdiam lama sekali. Lalu jawab pelan. "Aku tidak tahu lagi harus mau apa, Rama. Aku cuma tahu aku tidak sanggup kehilangan kamu. Tapi aku juga tidak sanggup melihat anak-anakku menangis karena ayah mereka menjadi monster." Malam itu kami bertemu untuk terakhir kalinya di pantai kecil yang biasa kami datangi. Hujan gerimis. Kami berdiri berjauhan. Tidak berani saling menyentuh. "Aku akan pergi ke Jakarta lagi," kataku. "Mungkin lebih baik kalau aku menghilang." Dia menggeleng. "Jangan. Jangan pergi karena aku. Pergi kalau kamu memang mau pergi. Tapi jangan karena aku memaksa." Aku menatap laut yang gelap. "Pak, kalau suatu hari Bapak menyesal karena sudah bertemu aku, makan aku." Dia tertawa kecil, air mata jatuh bercampur gerimis. "Aku tidak akan pernah menyesal bertemu kamu, Rama. Aku cuma menyesal karena aku tidak cukup berani menjadi orang yang pantas untukmu." Kami berpisah malam itu tanpa pelukan. Tanpa ciuman. Hanya tatapan terakhir yang penuh luka. 6 bulan berlalu. Aku kembali ke Jakarta. Bekerja. Berteman. Tertawa. Tapi ada lubang di dada yang tidak pernah bisa ditambal. Aku tidak pernah menghubungi Pak Hadi lagi. Dia juga tidak. Kami seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai dalam kehidupan sebelumnya. Tapi suatu malam ketika aku sedang lembur di kantor, ponselku bergetar. Nomor yang sudah kuhapus dari kontak, tapi masih kuingat sampai ke tulang. Pesan singkat. "Rama. Aku cerai. Rina minta cerai. Dia bilang dia tidak sanggup hidup dengan orang yang hatinya sudah di tempat lain." Aku menatap layar itu sampai mataku perih. Tangan gemetar. Air mata jatuh ke keyboard. Aku tidak membalas malam itu. Aku takut. Takut kalau ini cuma ilusi. Takut kalau aku kembali, semuanya akan hancur lagi. Tapi 2 minggu kemudian aku menerima paket kecil. Di dalamnya ada gelang tali dari benang songket Bali. Dan secarik kertas kecil. "Tunggu aku sampai aku siap berdiri di depanmu sebagai pria yang tidak lagi bersembunyi. Kalau kamu masih mau menunggu. Kalau tidak, aku mengerti. Dan aku akan selamanya berdoa agar kamu bahagia." Aku memakai gelang itu. Dan aku menunggu. 1 tahun kemudian. Aku sedang duduk di warung kopi langganan di Kemang ketika seseorang berdiri di depanku. Rambutnya lebih pendek. Wajahnya lebih kurus. Tapi matanya masih mata yang sama. "Pak Hadi." Bukan lagi Pak Hadi. Hanya Hadi sekarang. Dia tersenyum tipis. "Masih boleh duduk." Aku mengangguk,
tak mampu bicara. Dia duduk. Kami diam cukup lama. Lalu dia berkata, "Aku sudah bicara dengan anak-anak. Mereka kecil, tapi mereka mengerti lebih dari yang kukira. Mereka bilang selama ayah bahagia, mereka juga akan baik-baik saja." Aku menatap gelang di pergelangan tangannya. Gelang yang sama seperti milikku. "Kamu benar-benar mau memulai lagi?" tanyaku, suara bergetar. Dia meraih tanganku di atas meja. Kali ini tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada yang menghakimi. Aku tidak mau memulai lagi, Rama. Aku mau melanjutkan. Dari tempat kita terpaksa berhenti dulu. Malam itu kami berjalan berdua di trotoar Jakarta yang ramai. Tangan saling bergandengan. Tidak peduli tatapan orang. Tidak peduli bisik-bisik. Karena akhirnya kami sadar. Cinta yang paling jujur adalah cinta yang tidak lagi bersembunyi. Kami pindah ke Ubud. Rumah kecil di pinggir sawah. Pagi-pagi aku membuat kopi tubruk. Dia duduk di teras, menikmati angin. Kadang kami diam saja. Kadang kami bercerita tentang luka-luka lama. Anak-anaknya datang berkunjung setiap 2 bulan sekali. Mereka memanggilku Om Rama. Dan aku mencintai mereka seperti anak sendiri. Tante Rina dia menikah lagi. Dengan orang yang benar-benar mencintainya. Kami tidak pernah bertemu lagi. Tapi aku berdoa semoga dia bahagia. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit, Hadi memelukku dari belakang. Dagunya bersandar di pundakku. "Terima kasih," bisiknya. "Karena kamu mau menunggu pria pengecut ini." Aku memutar badan, menatap matanya. Mata yang dulu penuh penyesalan, kini penuh kedamaian. Bukan aku yang menunggu, Di. Kita berdua yang menunggu. Menunggu sampai kita cukup berani untuk mencintai tanpa rasa bersalah. Dia tersenyum. Lalu mencium keningku pelan. Dan di bawah langit Bali yang jingga. Di antara sawah yang hijau membentang. Kami akhirnya menemukan rumah. Bukan rumah dari batu dan kayu. Tapi rumah dari 2 hati yang pernah tersesat. Dan akhirnya pulang. Bersama. Selamanya.